Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Abdullah. NIM saya 240 20 10 10 132 dari Fakultas Manajemen. Di sini kali ini pada kesempatan yang mulia ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah ICT Literasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Saya membuat objektif pembelajaran untuk pembahasan kali ini, diantaranya ada meningkatkan pemahaman akan manfaat TIK dalam keseharian, lalu ada mengidentifikasi contoh kasus dari penggunaan TIK, lalu menyadarkan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan TIK, lalu yang terakhir ada memberikan tips pemanfaatan TIK secara baik, aman, serta bertanggung jawab. Maka sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu TIK. TIK secara singkat yang merupakan teknologi yang di dalamnya terdapat proses dan penyebaran informasi melalui alat elektronik, dapat berupa komputer, internet, dan perangkat-perangkat IoT atau Internet of Things. Lalu sama halnya dengan teknologi yang lainnya, dalam pemanfaatannya TIK juga memerlukan etika. Nah, untuk itulah kita membuat pembahasan kali ini, karena temanya ialah pemanfaatan TIK yang bertanggung jawab. Nah, etika itu sendiri yang menjadikan pemanfaatan kita dikategorikan sebagai bertanggung jawab. Lalu fungsi TIK diantaranya adalah menghubungkan masyarakat, lalu meningkatkan produktivitas, serta mempermudah akses informasi tentunya. Ada satu quotes yang saya kutip dari sumber yang saya ketahui dan saya sangat suka akan quotes ini, yakni nowadays and even historically, information has always been a highly valued tool for exchange. Cukup jelas ya bahwasanya belakangan ini atau bahkan sejak zaman dahulu, informasi itu telah menjadi suatu alat tukar yang value-nya sangat tinggi. Nah, apa maksudnya? Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya, ini ada manfaat TIK dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita memiliki informasi, kita bisa mendapatkan uang dari informasi tersebut. Atau sebaliknya, apabila kita tidak memiliki informasi, namun kita memiliki uang, kita bisa mendapatkan informasi dengan uang yang kita miliki. Jadi, sebesar itulah kekuatan informasi dari dahulu hingga saat ini. Lalu diuraikan di sini ada pendidikan, mobilitas, lalu smart things. Untuk pendidikan, saya berikan substansi, e-learning, dan akses informasi. Lalu untuk mobilitas, seperti ojek dan taksi online, serta sistem navigasi real time. Lalu untuk smart things, semi-autonomous vehicle, dan multi-lane free flow. Lalu uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Dalam kasus pendidikan, dapat disaksikan dan dirasakan dengan jelas oleh kita bersama bahwasanya TIK ini telah jelas menyumbang banyak atas peningkatan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar tentunya. Maka dapat dijadikan gambaran sekaligus contoh optimalisasi TIK dalam menunjang belajar mengajar, yaitu format pembelajaran e-learning. Boleh kita ingat kembali pada beberapa tahun yang lalu ketika pandemi melanda Indonesia, pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown dan sebagainya yang memaksa kegiatan apapun secara general yang dilaksanakan di luar ruangan itu dihentikan. Dan ketika itu kebijakan itu mempengaruhi pendidikan juga terdampak. Nah, solusi yang diberikan oleh pemerintah ialah e-learning tadi, yakni pembelajaran berbasis
daring atau pembelajaran jarak jauh, yang mana ia merupakan implementasi penggunaan internet yang dikolaborasikan dengan teknologi yang relevan dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Ketika itu yang ramai dipakai contohnya aplikasi Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Lalu masuk ke mobilitas. Dalam hal mobilitas, kita sama-sama merasakan metode pemesanan, tidak asing ya dengan metode pemesanan sekaligus check-in online yang dapat dilakukan calon penumpang pesawat terbang terutama, baik melalui website yang terintegrasi dengan maskapai maupun aplikasi pihak ketiga yang senantiasa menawarkan promo yang menarik serta kemudahan yang banyak tentunya. Sudah jelas terasa oleh kita masing-masing. Lalu ada sistem navigasi real time. Ini dapat kita lihat implementasinya dari penggunaan Google Maps misalnya. Ia berbasis GPS. Jadi ketika dalam satu kawasan atau satu ruas jalan tertentu, ia menghitung berapa jumlah pengguna Google Maps yang aktif dalam waktu yang bersamaan. Lalu dari situlah data yang ia olah menjadi seberapa tingkat kepadatan lalu lintas yang ada, atau durasi waktu yang mungkin akan kemungkinan ditempuh oleh si pengguna jalan dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan sistem navigasi real time, yang mana ia berperan besar terhadap dinamika lalu lintas yang implementasinya telah dirasakan secara langsung, dapat memudahkan pengguna layanan transportasi dalam berbagai hal. Contoh lainnya mungkin dapat kita lihat pada website yang menyajikan data real time tentang di mana bus kota yang akan kita naiki itu sedang berada. Untuk saya sendiri, saya tinggal di Yogyakarta. Mereka menyediakan data yang menunjukkan satu bis dengan kode tertentu ia sedang berada di mana secara real time. Maka kita bisa memantau keberadaan bus itu dari website itu. Lalu yang ketiga, smart things. Yang saya ambil kali ini multi-lane free flow. Mungkin masih cukup asing untuk di Indonesia sendiri karena memang belum banyak diterapkan di setiap tol yang ada di Indonesia, terkhusus yang sudah menerapkan MLFF ini. Tol-tol yang ada di Jabodetabek itu pun belum merata. Nah, seperti apa konsepnya? Teknologi MLFF ini atau multi lane free flow, dia secara general mampu menghasilkan peningkatan efisiensi waktu serta kemudahan pembayaran karena dia terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran yang tentunya cashless pastinya. Nah, kenapa bisa membersihkan? Karena sang pengguna jalan tidak perlu berhenti untuk membayar di gerbang tol. Artinya yang akan didapat pasti efisiensi waktu, lalu lebih tertib ketika mengantri di gerbang tol karena akan sangat sedikit antrian yang ada, kecuali memang ada masalah di sistemnya, dan itu dapat dihindari. Tentu ada cara-cara untuk menghindarinya. Lalu semi autonomous vehicle, saya ambil contoh ini karena saya lumayan paham akan hal ini. Saya bisa contohkan, kita sebut brand Ford. Ford memiliki lini mobilnya berupa hatchback city car bernama Ford Focus. Dia memiliki teknologi semi autonomous cukup dahulu dibanding mobil-mobil pabrikan yang lainnya yang baru ada belakangan. Nah, ketika tahun 2013 atau 2012 ia sudah menyediakan fitur parkir otomatis, bahwasanya si pengemudi ketika ia hendak memarkirkan kendaraannya, ia tidak perlu memarkirkan secara manual, akan tetapi si mobil yang memberi assist, dia membantu sang pengemudi memarkirkan kendaraannya dengan bantuan sedikit sentuhan dari manusia yang mengendarainya. Oke.
Lalu dari semua yang disebutkan barusan, tentu ada kemungkinan yang menjadi kelemahan yang akan terjadi dari penggunaan TIK dalam contoh-contoh sebelumnya. Di antaranya ada kebocoran data, penipuan, ketergantungan akan koneksi internet yang stabil, mungkin ini spesifik untuk e-learning, lalu berkurangnya interaksi sosial tentu saja, lalu rentan akan peretasan karena ini berkaitan dengan cyber, serta kegagalan sistem, dan yang lain sebagainya. Lalu untuk mengakhiri, saya buat kesimpulan sekaligus penutup dengan sebuah pertanyaan. Jadi, maukah kita menikmati manfaat TIK secara optimal? Lalu bila jawabannya iya, maka yang menjadi wajib ialah beretika dalam mengekstrak manfaat darinya. Kenapa demikian? Lalu dengan apa kita mengekstrak? Lalu dengan apa kita dapat menjadi beretika itu? Tentu dengan mempelajari, meninjau lagi dan lagi, serta menerapkan apa yang menjadi batasan dalam penerapan TIK. Maka dengan demikian terwujudlah yang dinamakan pemanfaatan TIK yang bertanggung jawab. Karena sejatinya segala sesuatu memiliki batasan. Jadi setiap yang diciptakan itu pasti ada batasannya. Dan bila mana batasan itu dilanggar, tidak lain dan tidak bukan yang terjadi ialah keburukan. Nah, apa keburukan tersebut? Kalau kita bicara mengenai TIK, ya dapat berupa ketidakseimbangan, kekacauan, kesulitan dalam mengontrol, tentu ya karena ini sangat masif, dan berbagai hal buruk lainnya. Ya, untuk presentasi kali ini saya cukupkan sekian. Bila masih banyak kurang yang mohon maaf karena ini pertama kali ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.